Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Primordialisme dan Etnosentrisme dalam Tindakan Sosial Studi Kasus di Indonesia Sendiri. Adapun nama kelompok saya yaitu Sukmawati, Satriani Muiz, dan Hairuddin. Langsung saja, yang pertama adalah primordialisme, yang dimana pengertian dari primordialisme itu adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Kemudian menurut William G. Summer, primordialisme adalah persamaan yang ditunjuk dengan bentuk kerjasama, saling membantu dan saling menghormati sebagai bentuk solidaritas dan loyalitas terhadap kelompok. Kemudian yang kedua adalah latar belakang terjadinya primordialisme. Yang pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. Yang ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Adapun jenis-jenis primordialisme adalah yang pertama, primordialisme suku, primordialisme agama, primordialisme kedaerahan. Ciri-ciri dari primordialisme itu sendiri adalah berwujud sebagai identitas kelompok, konsekuensinya adanya masyarakat multikultural, adanya sikap loyalitas, pemicu adanya permusuhan, memiliki tujuan yang sama, nilai-nilai yang dianut berkaitan dengan keyakinan. Adapun dampak primordialisme, yang pertama adalah dampak positif, yaitu meneguhkan cinta tanah air, mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa, mempertinggi semangat patriotisme, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Adapun dampak negatifnya yaitu mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa, menghambat modernisasi dan proses pembangunan, menghambat hubungan antar bangsa, menghambat proses asimilasi dan integrasi, mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan. Adapun contoh primordialisme, yang pertama, masyarakat pendatang memilih tempat tinggal yang mayoritas di lingkungan berasal dari daerah yang sama. Yang kedua, kelompok suku Bugis yang tidak ingin mengalah dan menganggap bahwa kepercayaannya yang paling sempurna. Pembahasan yang kedua adalah etnosentrisme. Yang dimaksud dengan etnosentrisme adalah suatu kecenderungan yang menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri sebagai sesuatu yang prima, terbaik, mutlak, dan dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai dan membedakan dengan kebudayaan lain. Menurut De Vito, bahwa pengertian etnosentrisme ialah kecenderungan untuk mengevaluasi nilai, kepercayaan, dan perilaku dalam kultur sendiri yang lebih baik, lebih logis, dan lebih wajar daripada kultur lain. Kemudian faktor penyebab dari etnosentrisme itu, menurut Diana Ariswanti dalam buku Konseling Lintas Budaya 2019, etnosentris atau etnosentrisme terjadi ketika seseorang melihat kebudayaan lain melalui kebudayaan orang itu sendiri, sehingga timbul perbandingan dan kesan merendahkan kebudayaan lainnya. Ada dua penyebab utamanya, yang pertama sejarah dan yang kedua pluralitas bangsa. Kemudian jenis-jenis dari etnosentrisme itu, yang pertama, dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa etnosentrisme terbagi atas dua, dikenal dengan eksplisit etnosentrisme dan implisit etnosentrisme. Kedua macam etnosentrisme ini ialah explicit etnosentrisme dan implicit etnosentrisme. Kemudian jenis-jenis etnosentrisme berdasarkan manfaatnya. Yang pertama, tingkat rendah, yang kedua, tingkat tinggi. Dampak dari etnosentrisme yaitu dampak positif, menumbuhkan jiwa patriotisme, meningkatkan kecintaan terhadap budaya sendiri, menjaga keutuhan multikulturalisme di tanah air. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, menyebabkan konflik horizontal, menghambat integrasi, menurunkan objektivitas ilmu. Adapun contohnya yaitu DPR sebagai orang-orang terpilih yang mewakili suara rakyat,
pada kenyataannya dipenuhi dengan oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi dan parpolnya ketimbang kepentingan rakyat, serta dilakukan secara implisit dan eksplisit. Mahasiswa yang berasal dari Medan, suku Batak akan selalu bersikeras pada pendirian dan sikap yang menyebut dirinya sebagai orang yang tegas, berpendirian dan kasar. Sedangkan Jawa, akibat pengaruh Orde Baru sebagai pusat pemerintahan, menganggap dirinya paling maju dari daerah lainnya di Indonesia. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan zikir fikir amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.